Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel yang bakal membahas seputar dunia Ultraman. Kok ganti jargon, Min? Banyak yang bilang aneh, ya udah kita ganti aja ya. Oke, di video kali ini kita bakal membahas Ultraman Trigger episode keempat, guys. Cepet banget ya udah episode keempat. Episode kali ini keren banget sih, guys. Oh iya, buat kalian yang belum nonton, tonton dulu di channelnya Suburaya. Kita hargai Suburaya selaku pembuat Ultraman ya. Kalau udah, baru kita bahas secara lebih dalam di sini. Oke guys, sebelum mulai jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Kalau udah, langsung aja kita lanjut ke videonya. Let's go. Episode keempat ini dimulai dengan Kengo yang lagi nyiramin bunga seperti biasa. Terus Yuna nanya, Rillie udah mekar apa belum? Kata Kengo belum. Tiba-tiba pas Yuna pergi, ada yang manggil Kengo dan suara itu adalah suara Yuna yang juga suara Yuzare. Kengo datang karena dikira itu yang manggil Yuna. Tapi pas dia datang ternyata itu Yuzare dan dia bilang kau adalah cahaya dan yap ngegantung seperti biasa. Terus sama dengan episode 1, Kengo langsung dikelilingi aura gelap dan dia langsung melihat menara kuno. Yang harusnya ini Eternity Core Tower kalau kita ambil referensi dari Plasma Spark Tower. Terus Kengo ngeliat Three-o-Dog Giant lagi ngerusak peradaban kuno. Tiba-tiba Kengo ngeliat tangannya berubah jadi Ultraman tapi ada aura gelapnya. Kengo bingung dia jadi apa. Tapi di sini keren banget ya pas Three-o-Dog Giant in action gini. Berarti harusnya bener ya Dog Trigger itu Kengo sendiri bukan orang lain. Tapi ternyata itu cuma mimpi dan Kengo akhirnya bangun. Yuna bilang God Select nemuin reruntuhan kuno dan mau diperiksa. Kengo dan Yuna langsung pergi. Habis ini kepotong sama opening. Kita lanjut. Di sini Yuna, Kengo sama Akito lagi di sebuah tempat penelitian reruntuhan kuno. Dan Kengo sadar itu adalah menara yang dilihatnya dalam mimpi. Kengo ngelihat ada batu yang bersinar dan kemungkinan itu adalah Eternity Core. Orang yang di sebelahnya langsung ambil batu itu dan Yuna curiga. Tiba-tiba dia melepas baju samarannya dan ternyata itu adalah Ignis. Mereka bingung kok Ignis bisa tahu gitu kan. Ignis bilang dia kan pemburu harta karun kelas atas. Ya juga sih guys. Insting pemburu harta karunnya mantep banget nih alien. Ignis langsung mau diserbu tapi dia bisa lompat dan langsung lari. Kengo, Yuna, Akito mengejar Ignis tapi dia berhasil lolos. Kembali ke markas God Select yaitu Nurse DC, kapten dan anggota lain seperti Teshin, Himari, serta Maruru bingung sama Ignis ini. Belum pernah ngedenger namanya katanya. Kengo sama Akito ke laboratorium dan ngomongin batu kuno itu. Katanya itu diekstrak dari penemuan kuno dan Akito nyeritain tentang Three-o-Dog Giant yang disegel oleh pendeta kuno yaitu Yuzare. Dan juga Yuzare di sini dibantu dengan Ultraman Trigger. Kengo di sini lumayan bingung dan ngomong dalam hati ya. Trigger ngebantu Yuzare nyegel Dog Giant, tapi kenapa di mimpinya seolah-olah Trigger itu jahat? Tiba-tiba Ignis datang sambil nyuri Ancient Sparkland dan dia lari ke markas utama Nurse DC. Di sini Ignis deketin Yuna tapi dihalang Akito. Teshin langsung mau nyeruduk tapi dia dihalang sama jurusnya Ignis. Dan Ignis langsung ngeluarin mode khas alien dari planet Lisuria. Di sini Teshin langsung shock dan pingsan guys. Episode kali ini mantep banget sih ya komedinya. Setelah melihat itu, Metron Seijin Maruru langsung kenal sama coraknya, tapi dia lupa di mana. Artinya corak ini emang udah terkenal di mana-mana ya guys. Walau namanya yang nggak terkenal si Ignis ini. Kapten God Select yaitu Tatsumi Seiya langsung 1 lawan 1 sama Ignis. Sebagai senior pasti lebih jago dari anak buahnya ya. Di sini mereka tampak seimbang dan senjata Ignis dilempar. Ignis akhirnya dikepung tapi tiba-tiba ada alarm darurat yang menunjukkan ada monster. Teshin bangun dan bilang ada kaiju. Setelah dilihat ternyata itu datang dari bawah tanah. Katanya monster itu ngincer sumber sinyal aneh dari Nurse DC. Ternyata itu bersumber dari penemuan kuno yang dicolong sama Ignis. Setelah itu Ignis kabur. Yuna disuruh evakuasi penduduk. Kengo dan Akito kejar Ignis. Himari kendarain Guts Falcon. Penduduk lagi dievakuasi, Kengo dan Akito ngejar Ignis, Himari narik monster itu keluar pakai Guts Falcon. Ignis yang lagi duduk santai, pas dia ngeluarin batu itu langsung gempa dan di sini Ignis ke bawah sama monster guys. Di sini banyak adegan lucu ya. Ignis ngegelantung di atas monster itu dan Kengo sama Akito bilang, lempar batu itu biar Ignis nggak diincer lagi. Tapi Ignis itu nggak mau guys. Di sini Kengo malah bilang, Smairu. Dan Ignis bilang, are you joking gitu kan. Saat kondisi gini malah disuruh senyum. Akhirnya Smairu ini lucu sih menurut admin ya. Penggunaannya pas kali ini. Pembuat meme pasti pada bikin gini. Nyelamatin orang tidak perlu, Smairu nomor 1. Nah gitu tuh pasti tuh. Kaiju itu berhasil ditarik dan Ignis kelempar ke langit guys. Sampai kayak Ultraman loh ada bintang-bintangnya gitu. Batu itu akhirnya jatuh
Dan Teshin bilang itu adalah Gubira. Tapi kan harusnya Gubira itu hidup di laut. Kata Maruru mungkin itu spesies Gubira yang hidup dan beradaptasi di dalam tanah, yaitu namanya Oka Gubira. Guys, emang biar beda dikit doang loh dikasih nama Oka di belakangnya. Padahal bentuknya sama aja. Bedanya apa? Yang ini beradaptasi di tanah, gitu doang. Kengo nyuruh Akito buat nyari batu itu, dan Kengo ngurusin Oka Gubira. Kengo berubah jadi Ultraman Trigger dan ngelawan Gubira. Awalnya sengit-sengit aja sih ya. Tiba-tiba Trigger kewalahan lawan Gubira yang lewat tanah dan pakai bornya buat nyerang Trigger. Sampai akhirnya Trigger diseruduk dari bawah dan mental ke langit. Gubira terbang dan nusuk Trigger. Trigger akhirnya jatuh dari langit dan ke bumi dan color timernya berbunyi. Nah di sini kan wajar guys, color timernya agak lama bunyinya. Kemarin tuh cepet banget loh. Sekali serang aja langsung bunyi. Akito berusaha ngambil batu misterius itu. Yuna yang mau nembak Gubira tiba-tiba di sampingnya ada anak kecil yang jatuh dan nyariin emaknya guys. Akito berhasil dapat batu itu, terus dia kerja sama Trigger sama Kengo. Akito mancing Gubira biar nggak nyeruduk Trigger yang kewalahan. Dia mancing Gubira pakai batu itu. Nah pas Gubira mau ngejar, Trigger jadi punya waktu buat berubah jadi Power Type. Di sini Trigger langsung ngejar Gubira dan Gubira diangkat, diputar, dicelupin. Gubira diangkat dan dilempar maksudnya ya. Trigger langsung ngeluarin Circle Arm Claw Mode, terus langsung ngeluarin Derasium Claw Impact dan membunuh Oka Gubira. Tapi entah kenapa ya, harusnya Oka Gubira ini bisa diselamatin aja loh. Entah itu diantar ke laut sesuai habitat aslinya atau gimana. Gak harus pakai siraman rohani kayak Cosmos juga. Kan bisa aja cuma diantar ke laut gitu kan. Padahal Gubira ini kan gak dirasukin Dark Giant guys, matanya aja gak merah. Akhirnya di sini Trigger terbang ke langit. Udah 3 episode loh nggak ditunjukin, langsung hilang aja tiba-tiba biasanya. Semua langsung senang tuh, dan di sini Ignis ternyata nyangkut di pohon. Dan dia bilang kekuatan Trigger itu sangat indah. Indah sih indah, nggak usah gelantungan di pohon juga kali. Akito dan Kengo ketemu lagi di laboratorium, dan Kengo bilang terima kasih udah nolongin ke Akito. Lalu Akito bilang Kengo terlalu ceroboh dan Kengo bakal berusaha lebih keras lagi biar semua orang bisa tersenyum. Seperti biasa tujuannya gitu. Di scene terakhir ada trio Dark Giant di bawah laut. Di sana katanya Yuzare belum bangkit sepenuhnya. Mereka harus nyakitin Yuna dulu biar Yuzare bisa muncul. Terus ketika Carmilla dengar kata Trigger, dia langsung ngamuk kayak ada gangguan apa gitu. Dia bilang bakal ngebalesin seperti apa yang dilakukan Trigger 30 juta tahun yang lalu. Ini malah Carmilla yang ke-trigger nih. Nah di sini Dargon kayak belok dari arah Carmilla dan banyak yang berspekulasi kalau Dargon ini bakalan berkhianat. Admin juga feeling gitu sih, Dark Giant ini bakal pecah dan yang paling mungkin ya Dargon ini. Kalau Hyudaram ini kayaknya masih khas dengan kelicikannya ya. Dan dia juga paling ambisius buat ngancurin bumi kan. Carmilla juga bilang bakal balas dendam. Nah kalau Dargon ini asal dia nemu lawan yang setara aja udah seneng. Dan yap, abis. Jadi admin bakalan kasih beberapa pendapat dan teori tentang episode kali ini. Secara fase cerita udah bagus dan enjoy banget buat ditonton. Beda sama episode 1 dan episode 2. Bahkan dibanding episode 3 sekalipun, ini lebih enjoy buat ditonton sih. Dari segi komedi dapat banget, terutama Ignis yang nyangkut di badan Gubira sama nangkring di pohon. Ignis ini admin kira bakalan cool kayak juggler, ternyata agak sengklek juga guys. Berarti ya Ignis ini pelawak handal ya. Mantap sih Ignis ini ngelawak tapi tetap ada karismanya tersendiri gitu. Akhirnya kita bisa lihat Trigger terbang di episode ini. Setelah 3 episode berturut-turut langsung hilang atau enggak diliatin sama sekali malah cara perginya. Nah di sini episode 4 ini akhirnya Trigger terbang guys. Ignis sama Tatsumi Seiya, admin rasa pernah ketemu sebelumnya. Dari tatapannya kayak penuh dendam gitu. Secara gelutnya juga setara. Ignis ini nggak bisa dibilang jahat banget guys. Dia sering interaksi yang nggak serius juga sama Kengo sama Akito. Contohnya pas dia disuruh senyum itu. 80% Dark Trigger itu Kengo sendiri kalau kita lihat dari mimpinya. Kemungkinan Trigger bakalan berubah jadi Dark Trigger. Mungkin gara-gara pakai Ancient Sparkland kah? Kita nggak tahu. Bagi yang nanya kok Gubira ngejar artefak kuno itu? Ya karena sinyalnya guys, bukan karena ngincer kekuatan atau apa ya. Gubira itu ya monster jinak gitu. Oke guys, itu adalah beberapa kesimpulan admin tentang Ultraman Trigger episode keempat ini. Gimana menurut kalian? Kalau menurut admin sih udah bagus banget ya, enjoy parah ditontonnya guys. Admin udah nonton ulang 4 kali loh ini. Apalagi Ignis makin kelihatan sifat aslinya ya. Pelawak handal tapi berkarisma. Mantap. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro.
Next mau konten apa lagi, komen aja di bawah. Oke guys, see you next video. With